Teman-teman, ini jam 8 kita mau registrasi pendakian. Setelah itu nanti kita naik, kalau saya mau full ojek. Nah, itu gunungnya. Tuh registrasinya. Dan saya tadi lupa baca salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai mengurus persyaratan, saya pun bergegas menuju pos kandang sapi. Karena untuk menghemat tenaga dan waktu, maka saya naik pickup. Ya kurang lebih 15 menit lah sampai di pos kandang sapi. SOP pendakian itu tentunya memastikan bahwa semua pengunjung yang masuk di kawasan Taman Nasional itu sesuai dengan tiket dan identitas yang pertama, sehingga pertanggungjawabannya jelas dijamin oleh negara. Nah, itu kesesuaian itu tentunya merujuk juga dengan SOP sampah dan evakuasi. Jadi apabila nanti teman-teman dalam pelaksanaannya, itu harus sesuai antara tiket dan identitas. Selanjutnya kami menghimbau untuk tidak mendaki. Kita yel satu kali ya. Kita yelnya kalau Rinjaninte, saya bilang Rinjaninte itu Rinjani kita kalau bahasa Lombok. Jadi Rinjaninte, Rinjani kita ya. Artinya apa? Rinjaninte, Rinjani kita. Horas Medan. Teman-teman, ini setelah melewati pos kandang sapi, istirahat dulu karena tasku itu keberatan. Itu puncaknya sekarang. Jalur pendakian Rinjani via Sembalun memanglah landai. Karena sepanjang perjalanan kita melewati sabana dan kanan kiri banyak sekali sapi-sapi yang sedang makan. Matahari siang ini menandakan bahwa cuaca akan baik-baik saja. Nah, sebenarnya itu bisa naik ojek dari kandang sapi tadi sampai pos 2, tapi 200.000. Itu buat kamu mending kayak saya, walah mending beli tiket kapal ke Bali besok. Kalau sehari bisa 10 orang 2 juta ya. Idamanmu kalah gitu. Sepanjang jalur ini, mata akan dimanjakan oleh pemandangan sabana, sapi-sapi liar, dan seperti yang dilihat, bapak-bapak pencari nafkah. Oh iya, namanya porter. Semangat Pak, dan hati-hati, ada keluarga yang menunggu di rumah. Nanti turun lewat Torean, cuma pakai sendal jepit. Cok. Jadi jalur di Sembalun tuh nggak ada pohon-pohonnya, full sabana, jadi panas. Mau berteduh nggak ada pohon, tapi asyikon. Harusnya kamu ikut ini biar aku nggak sendirian. Sesampainya di pos 1, saya kepikiran, apa saya naik ojek aja ya. Nah, akhirnya saya naik ojek.
Hitung-hitung buat membantu perekonomian warga sekitar. Alah, padahal emang udah lempoh. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena saya harus pulang ke Jawa naik motor. Makanya saya harus menghemat energi biar tetap sehat. Pos 2 ramai sekali, jadi kita gak usah rekod. Lur, ini tadi melewati pos 2 itu yang rame kayak pasar, dan saya jalan sendiri soalnya kalau rame-rame saya nggak bisa ngomong. Bukan karena saya nggak mau kenalan sama orang baru ya, soalnya malu aku kalau ngomong sendiri. Ini menuju ke pos 3. Setelah pos 3 pos 4 atau setelah pos 3 itu langsung Pelawangan, saya nggak tahu. Nanti camp di Pelawangan, itu batas camp terakhir. Dari Pelawangan kita bisa lihat puncak, bisa lihat Segoro Anak, bisa lihat kamu. Iya, kamu. Sebelum gempa Lombok terjadi beberapa tahun yang lalu, jalur pendakian berada di bawah. Tapi setelah musibah itu, jalur pendakian dipindah ke atas, seperti yang saya lewati saat ini. Mungkin karena faktor keselamatan juga sih. Teman-teman, ini hampir jam 3 dan alhamdulillah sampai pos 3. Ayo. Hari mulai gelap. Tak lama-lama saya beristirahat di pos 3, saya pun melanjutkan perjalanan ke pos 4. Tapi medannya sudah tak seperti yang tadi.
Kurang lebih 1 jam saya berjalan, saya pun sampai di pos 4. Dan matahari tak lagi menampakkan dirinya. Mungkin hujan akan turun. Tapi semoga tidak ya. Teman-teman, ini udah sampai di Pelawangan Sembalun jam 9, jadi total perjalanan dari base camp sekitar 12 jam. Lama sekali. Sekarang mau istirahat dulu, nanti jam 1 mau lanjut summit. Sampai ketemu nanti, terima kasih. Teman-teman, ini jam 3 waktu Indonesia Tengah. Mulai summit dari Pelawangan menuju puncak, katanya 6 jam sampai 7 jam. Bismillah lah, sampai ketemu di atas. Waktu menunjukkan pukul 8, tapi belum juga sampai puncak. Kalau dihitung-hitung, berarti saya sudah berjalan sekitar 5 jam. Segera anak. Subhanallah. Tapi katanya masih 2 jam. Akhirnya saya sampai di letter E. Konon banyak pendaki yang menyerah di sini, lalu kembali turun ke Pelawangan. Tapi berat juga sih. 7 jam berjalan di medan bebatuan dan pasir. Maju 1 meter, keplesetnya 2 meter. Tapi kalau untuk nyerah, pikir-pikir sih terlalu jauh saya sampai sini. Kalau sampai nyerah, nanti pulang nggak bawa cerita. Bismillah. Teman-teman, 5 menit lagi kita sampai di puncak Rinjani. Beberapa langkah lagi, saya sampai di puncak tertinggi Nusa Tenggara Barat, Puncak Rinjani. Kalau dihitung-hitung dari Pelawangan sekitar 8 jam. Bukan karena saya males-malesan, tapi emang jalurnya begitulah. Sampai ketemu di puncak ya. Puncak. Tererere. Tererere. Nyampe kok. 17 Agustus 2022, sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, saya sampai di puncak Rinjani. Tak ada satupun kata yang mampu menggambarkan perasaanku saat ini, selain Subhanallah, Maha besar Allah dengan segala ciptaannya yang indah. Merasa bersyukur hidup di Indonesia.
negara dengan alam yang begitu indah, bak potongan surga yang jatuh di Lombok. Tiba-tiba saya teringat sesuatu. Saya pernah berjanji kepada ibu saya untuk memotong rambut kalau sudah sampai di puncak Rinjani. Akhirnya saya dibantu Mas Nurrohim untuk memotong rambut saya. Harus ada yang kutinggal di sini untuk nanti alasan buat kembali ke sini. Rinjani, terima kasih sudah menjadi istirahatku yang panjang. Suatu hari nanti saya pasti kembali mengajak seseorang yang kuceritakan sepanjang perjalanan. Saya tidak bisa berlama-lama di puncak karena perjalanan masih panjang. Akhirnya saya kembali ke Pelawangan, beres-beres tenda, makan, lalu meneruskan perjalanan ke tempat selanjutnya, yaitu Segara Anak. Tepat pukul 4 sore, saya sampai di Pelawangan. Lalu beres-beres, lalu melanjutkan perjalanan ke Segara Anak. Sepanjang perjalanan, kami disuguhi pemandangan yang wow. Subhanallah. Tetapi perjalanan tak kunjung selesai. Ternyata jauh ya, tapi gak apa-apa sih. Saya sampai sini jam 9 malam. Lalu tiba-tiba tertidur di tenda. Mungkin karena saking capeknya. Dari puncak sampai ke Pelawangan gak istirahat langsung turun. Tapi paginya bangun tidur, saya langsung disuguhi pemandangan seperti ini. Seperti negeri impian. Ini namanya Segara Anak. Seperti surga yang jatuh di tanah Lombok. Pagi itu benar-benar senang banget. Belum pernah saya menemukan tempat seindah ini.
posisi di Segara Anak dari tadi malam setelah pulang dari dari puncak langsung ke Pelawangan, langsung ke sini, pegel banget. Tadi sudah mandi di air hangat, sudah ini nunggu makan. Suasananya seperti ini. Dan kurang lebih 1 jam lagi saya turun lewat Torean. Katanya 10 jam. Melelahkan. Ya sudah teman-teman, sampai ketemu di Torean. Ini saya mau foto-foto dulu ya, asik. Akhirnya Segara Anak sudah selesai. Cepet banget sih. Suatu hari nanti kalau kangen, pakai alasan apa lagi buat kembali ke sini? Segara Anak. Sekitar jam 12, saya melanjutkan perjalanan untuk turun melewati jalur yang berbeda, yaitu jalur Torean. Tapi sepanjang perjalanan diselimuti kabut, jadi tidak bisa melihat pemandangan yang indah seperti yang FYP itu. Tapi oke lah, yang penting selamat sampai bawah. Menuju camp Kebon Jeruk di jalur pendakian Torean. Tapi nanti kita campnya di pokoknya ada nangka-nangkanya. Nanti dari situ ke base camp katanya 1 jam. Tapi ini saya sendiri, wadaw. Untung nggak kabut, cuk. Ngisar ya? Sore ning ngarepe ning teman-teman, ini pada camp di sana. Terus saya mau pulang biar bisa istirahat di base camp Torean. Sampai jumpa di base camp Torean. Landai jadi. Teman-teman, ini saya sudah sampai di base camp Torean. Jadi yang sampai bawah cuma saya berdua, sama yang satu namanya juga Mas Agung. Ini mau bersih-bersih terus istirahat. Sebenarnya banyak cerita ya, saya soalnya angkrekot tapi diam. Nanti saya ceritain waktu perjalanan pulang naik motor. Sekarang saya mau istirahat dulu. Tadi ngojek dari atas ke bawah 60.000 sampai di base camp. Berarti besok saya harus ke
basecamp 9 buat ambil motor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Langsung pulang. Jangan lupa subscribe ya guys, biar Sraksa TV makin semangat buat videonya. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya, tonton terus ya.